kita datang ke Tuhan sekali lagi. Engkau baik, Engkau sempurna, Engkau luar biasa. Hari ini Engkau bicara lebih lagi kepada anak-anak-Mu. Buat setiap kami mengerti hati-Mu Tuhan. Buat setiap kami mengerti hati-Mu. Ajari kami dari perkataan-Mu, didik kami sesuai dengan yang Tuhan mau, supaya nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Bapa, kami syukuri semuanya. Kau bicara Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian yang daripada-Mu, yang bisa mengubah hidup kami seperti yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa diubah dan diberkati. Semua boleh mengalami keajaiban Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Mari kita buka firman Tuhan. Selama 2 session ini saya berdoa kebenaran firman Tuhan ini akan membawa saudara pada sebuah perjalanan rohani seperti yang Tuhan mau. Saudara sekalian, ada banyak orang yang merindukan hidupnya itu berarti dan membawa dampak yang besar selama dia hidup dalam dunia ini. Tapi saya berkata, tidak banyak orang yang kemudian berani dan rela bayar harganya. Dan ini persoalan yang selalu muncul. Selama kita hanya bermimpi Tuhan akan memakai kita, tidak banyak hal yang akan terjadi. Tapi dibutuhkan orang-orang yang berani bayar harganya. Dan kadang-kadang kita punya hidup ini tidak seperti yang kita harapkan dan yang kita rencanakan. Kita harus mengizinkan Tuhan membawa kita ke tempat-tempat yang bahkan kita sendiri tidak sukai dan tidak kehendaki. Tapi disitulah Tuhan bawa kita dan disitulah kita dimatangkan dalam begitu banyak hal yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Nah, pagi hari ini saya mau ajak saudara melihat satu bagian dari sisi kehidupan kita. Saudara sekalian, pertanyaannya begini, mana lebih mudah? Menjadi berbeda atau menjadi sama? Coba renungkan. Mana lebih mudah menjadi berbeda atau menjadi sama? Ayo. Siapa yang berkata menjadi sama lebih mudah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang berkata jadi berbeda lebih mudah? Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya lagi. Coba Anda dengerin pertanyaan saya ini. Mana lebih mudah? Menjadi berbeda atau menjadi sama? Anda hidup di dunia ini kan, ya. Nah, hidupmu ini, ya toh, mana lebih gampang sih? Menjadi sama atau beda? Siapa yang berkata menjadi sama lebih mudah? Angkat tangan, ayo. Siapa yang berkata jadi berbeda lebih mudah? Saya mau ajak Anda nanti pulang ya. Yang pria ya, pakai sarung mulai sekarang. Itu contoh menjadi berbeda. Saya beritahu ya, kalau saudara jujur dengan dirimu, jadi sama itu lebih gampang. Sebab saudara tidak terasa aneh buat orang lain. Ya kan? Coba misalnya ini, Anda pengusaha, saudara berkata begini, mulai sekarang kantor kita harus berbeda. Dari pimpinan sampai bawahan ke kantor naik sepeda. Saya mau tanya, gampang atau susah? Untuk kita ini jadi sama, itu lebih gampang. Tidak usah pergumulan toh. Pakai bajumu mau sama dengan yang lain lebih gampang. Di toko semua dijual, baju yang kurang lebih sama. Hal yang sama dengan saudara melayani Tuhan dan bergereja, menjadi kurang lebih sama seperti yang lain, itu gampang. Saudara akan aman kok.
Orang berkata, oh ya gereja, hanya mereknya beda. Oh nggak apa-apa, oh simbolnya agak aneh, warnanya norak, ya biarin. Tapi untuk menjadi beda dengan yang lain, sesungguhnya itu beratnya luar biasa. Nah sekarang pertanyaannya begini, saudara ini ingin jadi sama dengan yang lain, atau saudara berani berbeda? Ngomongnya, orang belum jalani kok. Ya, ngerti saudara? Karena ini sebetulnya gini ya, ini perenungan ini saudara harus bawa pulang, dan gereja ini juga mesti renungkan beberapa minggu mungkin, lalu buat keputusan. Kita ini mau jadi sama, atau kita berani berkata, kalau Tuhan buat kami beda, kami berani beda. Sebab menjadi berbeda itu enggak mudah, saudara. Oh Pak, berbeda dalam pengertian lebih baik, itu pun tidak mudah. Apalagi berbeda yang dipandang orang lebih enggak karu-karuan, saudara. Itu lebih cari musuh dan cari penyakit sebetulnya. Tetapi ini sebetulnya titik di mana setiap gereja itu ada di persimpangan seperti itu. Ketika dia jalan, dia akan sampai di titik itu, di mana akan menentukan sekali, dia akan sama dengan yang lain, atau dia berbeda. Pak, tiap gereja akan berbeda, saya mengerti saudara. Tapi sebetulnya sama aja seperti kita berpakaian begini. Ya kan, lihat model kita, corak pakaian kita, memang berbeda. Tapi ini kan tipe pakaian barat yang kita pakai. Saya kan tidak lagi pakai baju Jawa walaupun stripnya kayak baju dalang begini. Iya kan saudara? Tapi yang saya pakai ini bukan baju dalang. Saudara juga, Pak Rudi apalagi ini? Boleh banget pakai jas begini. Walaupun saya juga suka pakai jas. Tapi ini kan baju barat saudara. Ya, memang warna saudara tiap orang, tapi ini kan sama. Coba, mana yang aneh? Yang aneh ketika tiba-tiba ada orang dari Papua datang pakai pakaian adat mereka. Masuk kemari, duduk di depan. Nah Anda berkata, aneh tuh. Nah menjadi beda begitu, gampang atau susah? Ya tergantung sih. Kalau orangnya narsis banget, ya toh, dia suka banget mungkin. Dia fotoin dirinya sendiri, gua berbeda. Tapi umumnya menjadi berbeda itu susah. Nah hari ini ada sesuatu Tuhan taruh di hati. Sampai dengan akhir tahun ini, ada banyak orang dan banyak gereja sedang ditempatkan Tuhan di sebuah titik persimpangan. Apakah kita mau sama seperti yang lain? Atau kita jadi yang berbeda? Di dalam dunia usaha saja, semua orang tahu. Orang yang bisa usaha atau jenis barang yang bisa paling berkembang, itu bukan yang ngekor produknya orang lain. Tapi kalau orang itu sendiri bisa menghasilkan sesuatu yang jadi trendsetter bagi yang lain. Dan menjadi berbeda, itu tidak mudah. Dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kenekatan yang luar biasa, dan dibutuhkan banyak hal yang orang berkata aneh, susah dimengerti, sesat, biaya tinggi, dan sebagainya. Saya suka dengan Yesus, dia beda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau Yesus sama dengan mereka, gawatlah kita saudara. Tapi saya bersyukur dia beda, dan bahkan bedanya beda banget. Sengaja di hari Sabat cari orang sakit dan disembuhkan. Murid-muridnya makan bulir-bulir gandum, dia berkata, ya Daud juga begitu kok, katanya begitu. Dia beda sekali. Tapi saya bukan hanya sekedar mau membawa saudara jadi orang sekedar berbeda, tapi beda dengan sebuah tujuan ilahi yang jelas dalam kehidupan kita. Mari kita buka
1 Samuel pasal yang ke-8. Lihat mulai ayat yang pertama, ada sebuah jeritan orang yang pernah berbeda dan ingin malah menjadi sama dengan yang lain. 1 Samuel pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, angkatnyalah anaknya laki menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Nama anak yang sulung Yoel dan nama anak yang kedua Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama. Lihat apa yang dikatakan. Dan berkata kepadanya, engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami, untuk memerintah kami, mereka menjelaskan, seperti, apa saudara? Pada segala bangsa-bangsa lain. Mereka ini pernah berbeda. Tapi menjadi beda itu rupanya mengganggu banget. Mereka berbeda karena terpaksa atau dipaksa Tuhan beda. Dari pertama Tuhan tidak pernah bangkitkan raja pada waktu itu. Yang dibangkitkan cuma seorang hakim. Siapa raja mereka? Tuhan sendiri. Tapi menjadi beda begitu, ternyata susah banget. Anda lihat toh, yang mereka teriakkan apa? Beri kami seorang raja sama seperti pada bangsa-bangsa lain. Ini ada kelompok yang sudah berbeda, ada umat yang sudah berbeda, minta jadi sama dengan yang lain. Dan ini yang menyedihkan akan hati Tuhan. Hari-hari ini saya melihat sudah terlalu banyak yang sama. Selama bertahun-tahun, selalu ada orang yang datang ke saya berkata, Pak, buka gereja di Jakarta. Saya tertawa, saya berkata, enggak, ngapain? Sudah banyak yang lain. Apa yang membuat saya berbeda ketika saya buka gereja di Jakarta, kalau saya buka, enggak ada. Ngapain? Kalau nanti Tuhan beri ministry yang aneh banget, saya mau. Tapi sudah ada yang aneh banget, Mahanaim. Jadi buat apa saya susah payah ke Jakarta? Saya melihat sebetulnya saudara sekalian, ini saya ngomong apa adanya. Tuhan sedang mencari di tengah-tengah kita satu umat yang mau beda. Satu Mahanaim gak cukup buat kota seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah kita memang berani dibawa Tuhan jadi orang yang berbeda. Nah, untuk jadi yang berbeda, dua hal sih. Yang pertama, Anda harus bisa melepaskan diri dari apa yang lama. Saya melihat sejujurnya saudara ya, gereja hari ini sedang seperti orang yang terlalu banyak beban dan compang-camping pakaiannya. Kita seperti lagi berjalan dan compang-camping. Kelihatannya begitu banyak kegiatan, tapi sejujurnya sebagian besar cuma jalan di tempat. Mana yang namanya kegerakan, yang orang teriakkan, yang gereja teriakkan bertahun-tahun, yang namanya transformasi. Dulu orang berpikir setelah pemilu akan ada transformasi. Enggak ada. Malah transportasi kita tambah parah, saudara. Ya kan? Coba Anda perhatikan enggak? Gairahnya gereja ini, terutama Jakarta menjelang pemilu. Wah, inilah alat transformasi. Sejujurnya, saudara,
Toh kita nggak lihat apa-apa. Orang lagi berteriak, ini terjadi tuaian besar-besaran, beribu laksa. Mana kenyataannya? Mari kita lihat dengan jernih di tiap gereja. Berapa ribu orang yang tahun ini kita menangkan, signifikan enggak jumlahnya. Kelihatannya kan hanya geser dari gereja A ke gereja B, ke gereja C. Buahnya apa? Pendeta saling kepahitan. Kalau kita mau jujur loh saudara, itu kan enggak terjadi tuh. Nah, apakah kita ini mau terus begini? Ya toh? Dengan model seperti ini, tanpa pernah mau mencari Tuhan dan bertanya, kenapa kok seperti ini? Saya 6 bulan ini memang saya ngalami sesuatu yang beda. Saya pikir tadinya, ini merupakan awal bangsa ini ngalami kegerakan. Saya pikir begitu. Setelah 6 bulan saya lewati dengan Tuhan seperti ini. Saya nanti selesai session ini saya mau tunjukkan klipnya. Saya bawa 2 klip hari ini. Saya mau tunjukkan buat saudara. Saya pikir ketika kami mengalami kegerakan, dan kegerakan itu begitu besar, kami jangkau saudara-saudara sepupu kita, tiap kebaktian bisa puluhan ribu orang datang. Anak-anak mereka sudah hampir 8.000 sekali kita kumpulkan. Minggu depan akan dibuat lagi tanggal berapa, Fik? 23. 8.000 anak-anak mereka. Tahun ini kita baptis kurang lebih 1.000 dari mereka atas permintaan mereka sendiri. Kita jangkau jiwa gila-gilaan dengan cara Tuhan yang sangat ajaib. Saya pikir ini awal loh, saudara. Tapi setelah 6 bulan, saya noleh kanan kiri, gue sendirian tuh. Yang lain gak ada apa-apa, biasa aja. Saya paling ya kalau cerita, ditepuk tanganin orang. Terus klip kami laku, diminta sana sini ditunjukin, itu aja, that's it. Luar biasa ya, luar biasa ya. Cuma begitu aja. Terus saya ini lagi bukan dagang sesuatu loh, tunjukin klip ini. Saya berkata, lu bangun. Udah kok, udah bangun kok. Gawat gak? Itu yang membuat terus terang saudara. Saya bilang Tuhan, mau berapa lama? Dan saya khawatir satu hal. Aniaya bisa dipercepat di Indonesia. Sebab gereja kayak begini. Kenyataan loh saudara, aniaya itu di tengah-tengah gereja yang begini yang tidak hidup tapi merasa hidup, itu paling bagus. Langsung hidup banget. Kalau nggak hidup mati aja. Ya toh? Saya kemarin baru dari Malang, Batu Malang. Kota Batu itu kan kotanya sekolah Alkitab. Kita buat konferensi, youth conference tuh anak-anak Jawa Timur. Tidak diberi izin, dibubarin. Bayangin, itu ada tempatnya orang gede-gede itu. Markasnya, gerejanya paling gede. Bisa 3.000 orang di situ semua. Kok bisa tuh? Bubarin. Saya mulai berkata, Tuhan, kalau boleh sabar sedikit lah. Tapi saya terus terang berkata, kok bisa ya? Cuman tepuk tangan. Itu sudah bagus loh tepuk tangan. Sebagian berkata, ya ini kan begini, ya ini kan begini. Sampai berapa lama ini begini? Ya pasti kelak akan di resolusi. Saya berkata, kalaupun one day kami dihentikan, saya sudah bawa ratusan ribu orang ke Tuhan Yesus. Daripada cuma ngomong, kwak, 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 kwak. Tidak bawa satu pun. Lah kan berhenti kan? Iya gak apa-apa. Tapi kamu tidak bawa satu orang pun, gua bawa 100.000 orang lebih. Sebab sudah setengah tahun kami lakukan ini. Saya melihat saudara, ini saya gak tahu lah di hati saya ini. Saya bilang Tuhan, sedih sih saya sebenarnya. Saya datang kemana-mana, dan orang tidak buat apa-apa. Cuma tepuk tangan, seneng, kagum. Saya bilang bosen lah gue dengar begitu. Nanti setelah saya putar klipnya jangan tepuk tangan saudara. Tapi kerja sana. Sebab ini nyedihin banget. Terus kamu lagi, ya itu kan Semarang.
Memang bukan New York sih. Saya tahu. Siapa bilang New York? Selalu ada excuse. Sebab orang tidak pernah berani menjadi berbeda seperti yang Tuhan mau. Orang lebih suka menjadi sama seperti yang lain. Ya. Begitu ada yang berbeda, maksimal dibicarakan. Nggak perlu tuh. Kita tuh Indonesia banget. Pernah dengar cerita kan? Ada pesawat mau jatuh nih. Dalamnya ada 3 teknisi. Orang Indonesia, Amerika, sama orang Jerman. Jermannya berkata, ganti komputernya. Amerika berkata, enggak, kita lompat aja nih, jatuh nih. Indonesia berkata, enggak, kita rapat dulu, bentuk panitia dulu, katanya mau ngapain. Matilah saudara. Hobinya kok rapat bentuk panitia. Tuhan itu panjang sabar kok saudara. Tapi tidak kekal sabarnya itu masalahnya. Memang panjang sih. Tapi Alkitab tidak berkata dia kekal sabar. Nah, Anda lihat yang terjadi semalam. Kalau saudara mau jadi beda itu sudah awal bagus. 2 minggu lagi buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. Anda tidak usah nunggu saya khotbah. Tapi menjadi berbeda bisa mahal. Masalahnya seringkali semua diukur dengan duit. Dan orang tidak pernah mau berkata, jangan sampai kita rugi katanya. Dan istilah-istilah begitu merusak begitu banyak. Nah, hari ini saya mau tunjukkan beberapa contoh di Alkitab. Orang-orang yang bisa berbeda banget. Ini orang sebetulnya bisa sama dengan orang lain yang pernah mementoring hidupnya. Tetapi saya tahu ada satu pengaruh lebih besar dari orang-orang ini. Dan dia jadi berbeda. Yang pertama, mari kita lihat. Kitab Bilangan pasal yang ke-26. Bilangan pasal yang ke-26. Lihat mulai ayat yang ke-9. Dengan ayat ini saya harap saudara diingatkan apa yang pernah kita dengar, mungkin pemberontakan 3 orang yang sangat terkenal, Korah, Datan, dan Abiram, dan ini kisahnya sebagian dikatakan. Bilangan 2:6-9, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11 kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi anak-anak siapa? Tidaklah. Saudara bisa bayangkan akan situasinya. Korah, Datan, Abiram berontak melawan Musa. Dan Alkitab berkata mereka berontak membantah Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kamu kumpul semuanya, orang-orang yang berontak. Maka kumpulan itu kumpul. Datan, Abiram, Alkitab berkata, kumpul dengan keluarganya. Anak-anaknya kumpul dekat orang tuanya. Anak-anaknya berkata, ikut papa semua. Semua ikut bapaknya. Korah berdiri. Dan anak-anaknya berkata, papa, aku ini anakmu. Tapi kamu salah. Maaf. Dia pergi. Dia tidak mau ikut pemberontakan bapaknya. Saudara pikir itu mudah? Lihat ketika bumi terbuka, bapaknya ditelan habis di depan matanya. Anda pikir itu mudah? Menjadi berbeda tidak pernah mudah, saudara. Dan kalau Anda lihat tipikal orang Israel, satu orang kena hukuman, yang lain ngerajam rame-rame itu. Berkata, dasar pemberontak. Saya bisa bayangkan Korah berkali-kali panggil anaknya.
Sebab Datan, Abiram, anak-anak mereka ikut mereka. Tapi firman berkata, anak-anak Korah tidak satu pun. Mereka bilang, Papa, engkau memang papaku. Tapi yang kamu buat salah. Aku tidak mau sama dengan kamu. Aku mau beda. Dia pergi. Dia berdiri bersama dengan umat Tuhan. Dia berdiri dalam barisan di mana Tuhan berkenan. Korah panggil anak. Dia bilang, enggak apa-apa. Dia diam dan tidak pernah bergerak. Dia lihat sampai semua selesai. Anak mana tidak hancur hatinya. Lihat bapaknya sendiri harus dia tinggalkan dan mati mengerikan di depan matanya. Tapi anak-anak ini tidak kepahitan dengan Tuhan. Sebab ada satu yang memberi pengaruh lebih besar dari Korah terhadap mereka. Siapa saudara? Tuhan sendiri, bukan Musa. Kalau Anda baca kitab Mazmur, berapa belas Mazmur ditulis dari Bani Korah. Dan kalau Anda baca itu bukan Mazmur yang cetek, saudara. Itu punya kedalaman yang luar biasa loh, dalam kenal akan Tuhannya. Kalau anak-anak ini bisa melahirkan sebuah bani, sebuah suku yang dipelihara Tuhan, dan melahirkan belasan mungkin puluhan Mazmur dengan kualitas kedalaman pengenalan akan Tuhan seperti itu. Pengaruh Tuhan dalam hidupnya besar sekali. Sejak kami punya sekolah bulan Juli ini, saya lihat sebuah medan perang, saudara. Saya lihat medan perang. Saya melihat anak-anak yang terus sedang di bawah pengaruh orang tua mereka. Normal sih, normal. Tapi saya melihat ada pengaruh-pengaruh yang seringkali begitu jahat di atas mereka. Saya dengar cerita itu, ada anak yang pindah kursi duduknya tuh. Pindah kursi dari depan, hari kedua dia pindah agak ke belakang. Maminya lihat itu, keluar dari kelas digampar. Ada anak yang nakalnya luar biasa. Gurunya sudah gak tahan. Dibawa ke ruang guru tidak takut. Dia berkata, mau dihukum ya saya? Saya push up aja lah ya, 100 kali katanya. Anda tahu yang terjadi? Ditelusuri tiap hari, dikebuki bapaknya. Buat dia dihukum, push up nothing, dikebukin biasanya. Dia mau berkata, lu guru bisa apa dengan kami? Saya bilang, itu battlefield, saudara. Itu medan perang. Kami lagi mendoakan, bawa dia ke Tuhan. Minta Tuhan beri pengaruh lebih besar ke hidupnya daripada orang tuanya. Gereja juga sama. Gereja sama. Saya tidak bicara tentang organisasi atau orang per orang, tapi atmosfer gereja yang cenderung statis. Yang cenderung tidak peduli dengan hati Tuhan. Korah ini hanya ribut soal jabatan. Dia berkata cukup ya. Dia berbicara atas nama umat Tuhan. Dia berkata cukup kamu mimpin kami. Kamu tipu kami, kamu bohongi kami. Berontak dengan orang-orang pilihan. Firman berkata orang-orang hasil rapat. Tapi tidak pernah ngerti hati Tuhan. Mereka berpikir sedang membantah Musa. Firman berkata, mereka membantah Tuhan. Tapi bisa tuh. Anak-anaknya sendiri berkata, no, kami gak mau ikut. Tanpa menyakiti hati bapaknya. Tanpa berontak kepada orang tuanya. Tapi pilihan mereka jelas. Aku ikut Tuhan. Bukan ikut Papa. Anda bisa ngerti. Saya tidak lagi ngajari Anda lagi berontak dengan apa yang ada. Tapi kadang-kadang menjadi berbeda bisa menyakitkan sekali. Orang bisa tidak mengerti. Korah bisa berkata, why?
Kamu kan anakku, Datan, Abiram dengan anak-anak mereka. Tapi kalau hari itu mereka ikut bapaknya, tidak ada mazmur yang ditulis dari Bani Korah. Anda baca setiap mazmurnya Bani Korah. Sejujurnya kedalamannya tidak kalah dengan mazmurnya Daud, saudara. Bahkan beberapa mazmurnya kedalamannya luar biasa, mentakjubkan sekali. Tidak mungkin bisa keluar mazmur sebegitu dalam tanpa mereka kenal Tuhan sedalam itu dalam kehidupan mereka. Saudara, Alkitab berkata, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Satu kalimat itu saja berarti banget. Tuhan mau berkata, ada orang yang berani berbeda. Ada di pihak di mana Tuhan berpihak. Dan dari pilihan itu, lahir hal-hal yang luar biasa. Amen, saudara. Orang kedua, aneh banget ini. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. 1 Tawarikh pasal yang ke-11. Lihat mulai ayat yang ke-10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud. Judulnya saja pahlawan-pahlawan Daud, saudara. Jadi ini bukan bicara soal tentaranya Daud, tapi pahlawannya Daud. Bedanya apa? Tentara itu profesinya, pahlawan itu hatinya. Keluhuran yang di dalam. Orang melihat sebuah pengorbanan, kata pahlawan nih, orang melihat kata pahlawan, orang berkata pengorbanan, perjuangan pengorbanan. Tapi yang kedua di dalamnya ada keluhuran. Pemerintah Indonesia untuk mengangkat seseorang menjadi pahlawan dibutuhkan studi. Para sejarawan itu harus mengupas habis. Saya pernah kuliah sejarah, dosen saya ditugaskan jadi tim untuk menggodok beberapa nama dalam studi mereka, apakah pantas dianggap sebagai pahlawan. Sebab begitu dicap sebagai pahlawan, orang ini sebetulnya harus jadi panutan. Keluhuran budinya nomor 1. Kalau misalnya nih, si A berjuang melawan penjajah Belanda, sambil berjuang dia merampok, memperkosa istrinya orang, anaknya orang, menculik, membunuh seenaknya, maka dia berjasa kepada negara? Pertanyaannya, langsung dicoret. Ini si perampok tapi juga benci Belanda, jadi kita singkirkan, ini bukan pahlawan. Nanti kalau anak-anak dididik, inilah pahlawan kita, semua ngerampoki, memperkosain orang, repot. Jadi keteladanannya harus di nomor 1-kan. Oke? Nah, kalau Anda baca ayat 10, saya teruskan. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam mencapai kedudukan raja, dan yang mengangkat dia sebagai raja seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Nah, kalau Anda baca terus, itu daftar nama panjang banget. Sekarang kita lompat sampai dengan ayat yang ke-39. Di rumah tolong Anda baca sampai ayat yang ke-47 ya. Tapi kita lihat ayat 39. Selek orang Amon. Lalu perhatikan, Naharai orang Beerot, pembawa senjata siapa? Yoab anak Seruya. Saya mau tanya, Yoab termasuk pahlawannya Daud enggak? Hah? Termasuk tidak? Siapa bilang termasuk? Angkat tangan. Saya bilang tidak termasuk, angkat tangan. Sudah pernah dengar khotbah soal itu? Yoab tidak termasuk, saudara. Sama sekali tidak. Aneh kan? Ini PR ya, pelajari itu. Yoab ini bukan orang sembarangan.
panglima perangnya dia. Tapi ketika bicara soal apakah dia pahlawan, Alkitab berkata, no way. Orang ini punya kejahatan tersendiri dalam hatinya. Dan dia punya perang-perang pribadi. Dia pembunuh berdarah dingin. Dia punya kebencian yang bisa meledak dan meng-create dia menjadi monster pembunuh yang sadis. Daudnya juga kurang ajar sih. Waktu dia mau singkirin Uria, dia pakai juga orang ini. So ini kepala premannya Daud sebetulnya. Tapi Daud gak terlalu suka karena ini preman kerja di luar order. Kalau dia kerja atas pesanan, mungkin Daud masih happy. Tapi beberapa orang dia bunuh, itu pesaingnya. Ada Amasya, ada siapa lagi. Itu dibunuh, saudara. Sebetulnya karena dendam pribadi dan karena saingan. Jadi ini preman yang kerja sendiri. Dan Daud pernah ngomong, aku ini raja. Tapi aku ini bukan raja beneran karena ini anak-anak Seruya ini kekerasannya luar biasa. Daudnya ngeluh. So Yoab ini bukan tipe orang yang, dia loyal loh. Dia tidak pernah berontak dalam pengertian mau nyingkirkan Daud, tidak pernah. Terakhir memang dia berpihak ke Adonia, tapi bukan untuk nyingkirin Daud. Itu nunggu Daud mati, baru Adonia jadi raja. Maunya begitu. Dia nggak pernah kumpulkan pasukan, ngelawan Daud loh. Cukup loyal. Cuma sambil dia berpreman ria sendiri saudara. Ya, yang dibunuh dia mau bunuh gitu aja. Dan Daudnya sebel. Walaupun pernah dipakai juga. Untuk ngirim Uria ke mana? Anda ngerti kan ceritanya. Nah seharusnya kalau ada pembawa senjatanya, itu kan orang yang paling dia percayai. Bagaimanapun, Anda ngerti, Daud pernah jadi pembawa senjatanya Saul. Bagaimanapun pembawa senjatanya Yonatan, sepakat dengan Yonatan, menimbulkan kegerakan, kegentaran yang luar biasa. So ini orang spesial. Dia bisa kenali betul kemauan tuannya. Ini orang yang dijadikan simbol kepercayaan Yoab. Kalau dia perang, ini orang mendampingi. Berdampingan side by side dengan orang yang bernama Yoab. Dididik oleh Yoab sendiri, Yoab suka orang ini. Nah orang kalau suka dengan orang, kurang lebih dia berpikir spiritnya sama, cocok ini. Kalau nggak cocok saudara, nggak bisa. Bahkan menurut saya, selera makannya harus cocok. Kalau Yoabnya suka gudeg dan dia tidak suka gudeg, tidak bisa itu. Maaf Pak Yoab, saya mau cari nasi goreng di warung sebelah. Nggak boleh itu. Lu mesti duduk di sini, bawa senjata gua, makan gudeg. Ya kan? Bisa beda tuh. Yoab tidak termasuk pahlawan karena kelakuan dan tidak punya keluhuran budi di dalam. Ada orang yang tidak pernah juga berontak dengan Yoab. Tapi dia berkata, Jenderal, kamu punya jalan begitu. Aku ngabdi ke kamu. But, yang di sini bukan karena pengaruhmu. Ada pengaruh Allah Jehovah yang lebih besar ada di sini. Aku abdikan hatiku ke Tuhan. Aku perang dampingi kamu. Tapi aku tidak mau terseret dalam kejahatanmu. Langkah loh saudara, orang seperti ini. Dia tidak pernah tikam Yoab, dia tidak pernah berontak dengan Yoab. Tidak pernah. Tapi kalau sampai dia naik kedudukannya, dan Alkitab mengatakan, itu pembawa senjata Yoab. Bahkan adiknya Yoab juga masuk di situ. Asael itu adiknya Yoab. Dia bilang, my brother, that's your own way. Kita bersaudara, babi kita sama, namanya babi Seruya. Tinggal di Meruya mungkin. Tapi urusan lain-lain. Kalau sekarang Meruya mungkin. Urusan lu jagoan Meruya boleh juga. Tapi kita anak Seruya, orang Meruya mungkin. Kita urusannya beda-beda. Yang di sini beda, saudara.
Anda boleh bergaul dengan semua orang yang lain. Untuk jadi berbeda, Anda tidak berarti harus memisahkan pergaulanmu. Engkau bisa bergaul dengan semua orang. Tapi tidak berarti engkau mau sama dengan yang lain. Yang lain boleh suam, boleh berpolitik, boleh main tikam, boleh main bunuh. Tidak berarti kita memusuhi mereka, tapi kita mau berkata, aku mau jadi yang berbeda. Seringkali menjadi yang berbeda itu tidak mudah. Harganya begitu mahal. Dan bahkan sangat mahal. Orang akan dengan gampang salah mengerti dengan kita. Tapi saya mau berkata demi kasih Tuhan, Tuhan cari orang-orang yang berani beda karena Dia, yang berani beda untuk Dia. Amen, saudara. Yang terakhir, lihat di pasal yang ke-13 dari satu Tawarikh yang sama. Ada sekelompok orang lain yang beda sekali. Ada sekelompok orang lain yang beda sekali. Satu Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-29. Satu Tawarikh 12 ayat yang ke-29. Dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, dijelasin, ada 3.000 orang. Mereka ngapain? Dia judulnya, ayat 23 itu di atas, tentara Daud di Hebron. Jadi bagian dari tentara Daud itu, dari Bani Benyamin, saudara-saudara sesuku Saul, ada 3.000 orang. Sampai pada waktu itu kebanyakan dari mereka masih tetap patuh kepada siapa? Keluarga Saul. Sebagian besar berkata kami hanya mau patuh kepada keluarga Saul. Tapi ada 3.000 orang yang berbeda. 3.000 yang berkata, kami lihat ada urapan Tuhan di atas Daud. Dari mana mereka bisa punya hati seperti itu? Pasti ada pengaruh yang lebih tinggi dari sekedar pengaruh nama baik Saul atau nama besarnya. Lihat di pasal yang sama. Pasal yang sama. Ayat 16 sekarang. Pasal 12 ayat 16. Saya tunjukkan pengaruh Tuhan lebih besar. Sebagian dari Bani Benyamin dan Yehuda datang kepada Daud di kubu itu. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka. Berkatalah ia kepada mereka, jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu. Lalu perhatikan, roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu. Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai, sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu. Kemudian Daud menyambut mereka dan mengangkat mereka menjadi kepala pasukan, dan itu membawa kira-kira 3.000 orang bersama dengan mereka. Waktu mereka berkata, kami ini bersamamu, itu bukan manusia mereka. Roh yang kuasai mereka. Untuk orang menjadi berbeda, ada roh Tuhan yang hinggap menguasai. Anda pikir gampang? Pikir baik-baik. Ini terus terang nih saudara. Kalau hari ini, satu di antara saudara datang ke kedutaan Amerika. Misalnya nih ya. Anda berkata, saya minta suaka politik. Mungkin. Kalau Amerika lagi senang hati, oh ya dibukain. Selesai nggak urusannya juga? Hah? Yang tidak selesai siapa? Keluargamu tuh. Tantemu, ommu, ponaanmu, papamu, mamahmu, engkongmu. Keluargamu.
seisi rumahmu. Masuk koran, wartawan cecer terus ke rumahmu. Panggil polisi, dipanggil aparat, ditanya, lu minta suaka ngapain? Ya untung kalau Anda berkata, oh saya lagi linglung, jadi saya nggak sadar, saya keluar lagi, selesai masalahnya. Oh ternyata orang linglung, selesai, pemerintah nggak malu hati. Tapi kalau Anda minta politik, Anda jelekin negara tuh. Saya mau tanya, yang marah siapa? Bukan hanya pemerintah loh. Itu orang sekampung bisa ngelempari batu tuh ke rumah. Ngerti? Ini suku Benyamin, ini suku nih. Mereka sangat nikmat di bawah Saul sebagai raja. Klannya ini, Benyamin. Anda pikir 3.000 tentara itu tidak punya kerabat? Apa yang kira-kira bakal terjadi dengan keluarga mereka waktu mereka nyebrang ke Daud? Padahal seumur hidup Saul bencinya luar biasa dengan Daud. Dan pasti orang-orang Benyamin ini pengen ngejar Daud, berkata jangan sampai orang Yehuda ini menggantikan Saul jadi raja. Itu kan politik seperti begitu. Anda pikir dengan rela keluargamu dibiarkan kalau Anda nyebrang? Gak bakal tuh. Hujatan orang akan mengerikan. Makanya kalau tidak ada pengaruh dari Tuhan dan roh Tuhan dalam hidup kita, gak bisa. Menjadi sama itu lebih gampang dibanding Anda menjadi berbeda. Kadang-kadang saya merasakan dengan cara yang sangat simpel. Anda tahu kalau kita lagi penyembahan dalam bahasa roh, di mana-mana bahasa roh kan kurang lebih begitu kan? Anda tahu kan, gitu kan? Serating kadang-kadang, gitu aja. Tiba-tiba kalau ada orang diberi mazmur yang aneh, gitu. Itu kan susah banget tuh. Yang musiknya bengong, ngikuti mayoritas atau yang aneh ini. Paling gampang gimana? Yang aneh ngikuti yang lainnya, selesai. Gampang tuh. Sama kok dalam hidup kita. Untuk jadi beda tidak mudah, saudara. Lebih gampang kita berkata, ya udahlah kita samalah dengan yang lain. Tidak usah yang aneh-aneh. Tapi itu membuat pekerjaan Tuhan tidak pernah selesai. Sebetulnya jadi berbeda itu sesimpel ini bahasa yang mungkin membuat Anda tidak terlalu takut. Bayangkan kalau Anda makan dan semua kita makan dengan piring dan dengan sendok. Oke enggak saudara? Oke kan? Tiba-tiba ada satu garpu. Asiknya. Menurut saya seperti itu. Dan setelah garpu, orang berkata, saya menjadi pisau. Nah itu steak bisa kemakan. Kalau Anda makan steak pakai sendok, menurut saya primitif banget. Lebih baik itu sendok Anda buang, Anda pegang, Anda steaknya Anda begini. Seperti zaman Tarsan aja makannya. Makan sama steak, begini kan saudara. Yang tua langsung korban gigi beberapa. Semua sama. Sendok semua. Tuhan butuh pisau. Kalau Anda makan di restoran, pisau pun bisa macam-macam kan. Ada pisau buat roti, pisau buat daging, bisa buat apapun. Semuanya beda. Tuhan berkata begini, aku butuh begitu banyak alat yang lain. Kenapa semua sama begini? Dan itu yang membuat seringkali banyak hal tercecer dalam hidup kita. Saya berdoa, Anda berani jadi orang yang berkata, aku mau jadi orang yang berbeda. Amen, saudara. Nah, saya mau tunjukkan klip pada hari ini. Ini klip sudah saya pernah tunjukkan waktu SHRK lalu. Bagi Anda yang belum lihat, saya harap jadi berkat. Selama setengah tahun terakhir, Tuhan buat begitu banyak hal di tengah-tengah kami. Dan ini kami kerjakan dalam setengah tahun. Ini klip bukan hanya dikerjakan dalam sekian tahun, setengah tahun terakhir ini. Dan saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Saya berdoa saudara bisa nangkap apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan dalam hari-hari ini. Saya berdoa Anda akan diberkati. Saya berdoa tolong jangan beri saya tepuk tangan. Anda kalau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, tapi kerja saudara. Kalau cuma tepuk tangan nanti aja sabar saudara.
Dan kalau Anda kerjain seperti yang Tuhan mau, saya berkata bahwa ada sesuatu yang ajaib akan Tuhan buat di tengah-tengah kita. Setelah ini kita akan break. Kita mungkin lihat dulu aja klip yang kedua ini, dan kemudian saya akan sambut dengan session, dan kita akan doa sama-sama. Saya sungguh ingin pada siang hari ini saudara dapat sesuatu yang dari Tuhan, impartasi dari Tuhan. Saudara sekalian, dengar baik-baik ya, sebagian besar rakyat kita itu di bawah. Saudara tahu apa poin yang paling besar dari situ? Banyak orang begitu dengar, saudara ngerti, sebagian dari masyarakat kita selalu berkata ini gereja, orang Kristen itu orang kafir, Anda pernah dengar segala macam itu ya. Hal-hal semacam ini akan membuat tiba-tiba semua itu sirna. Dan kedekatan itu akan membawa Injil dengan begitu gampang dibawa ke Tuhan. Dari antara mereka itu ada banyak yang kemudian dengan lebih gampang kita bawa datang ke Tuhan. Kita buat KKR Anak Raja, mereka sudah ngerti, kenal dengan kita. Dan itu cara mereka nerimakan berbeda sekali. Tidak ada biaya sebetulnya, karena itu semua yang jualan jemaat, dan mereka sudah hitung semua, mereka berkata ini bagus, barang kami yang lama habis terjual, daripada tidak jadi uang, dan mereka pasang tenda sendiri, kita fasilitasi, dan ternyata nyaris tidak ada budgetnya apa-apa itu. Dan kita melihat bahwa dengan cara itu banyak orang diberkati, mereka senang, mereka happy. Dan yang penting kemudian hati akan sangat terbuka buat kita memberitakan kasih Tuhan. Setiap bagian kita beri seperti drama, kita minta orang bersaksi, ceritakan hidupnya. Dia cerita semua karena Tuhan. Dan mereka semua ngerti dari gereja. Jadi itu sesuatu yang kesempatan begitu besar kita akan buka. Dan saya berdoa sebulan sekali kita buat seperti ini. Kita akan putar dari kampung ke kampung, Anda bisa bayangin itu akan merupakan pekerjaan yang luar biasa. Nah, saya mau tutup siang hari ini dengan satu pesan Tuhan ini buat setiap saudara. Lihat di 2 Samuel pasal yang kelima. 2 Samuel pasal yang kelima sekarang. Lihat pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Judulnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud.
Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya dan mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Sebetulnya ini simple sekali pengertiannya. Ketika diteliti oleh para arkeolog, saluran air memang ada di kota Sion, di Bukit Sion. Tapi saluran itu yang ditemukan sekarang adalah saluran yang dibangun 300 tahun setelah Daud. Jadi itu pasti bukan itu. Lalu mereka berkata, lalu apa yang dimaksudkan saluran air di sini? Anda tahu? Ternyata itu gorong-gorong WC, saudara. Panjangnya kurang lebih 18 meter. Itu hanya lebarnya satu manusia tok bisa. Dan untuk orang masuk ke sana, tentara itu harus melepas pakaian tentaranya, bahkan ketopongnya harus dilepas supaya bisa masuk ke dalam. Kemudian perisainya ditinggal di luar, paling-paling bawa pedang pendek satu. Anda bisa kebayang nggak tentara zaman itu melepaskan semua pertahanannya, ketopongnya, baju sirahnya, perisainya, tombaknya, panahnya, dilepas semua. Hanya dengan mungkin pedang pendek satu, dia harus masuk gorong-gorong saluran buang kotoran. Apa yang hebat dari kota ini? Dari sejak zaman Yosua, kota ini tidak bisa direbut, saudara. Tidak bisa. Yeriko boleh runtuh, ini nggak bisa direbut. Sampai kemudian orang Israel punya Simson, gerbang Gaza dibongkar, kota ini tetap dikuasai orang Yebus. Sampai zaman Saul, tidak bisa. Ketika Daud mulai memerintah dan dia mau ambil tempat itu, mereka berkata, lu juga nggak bisa. Kami terlalu kuat bagimu. Moyangmu, Yosua, Simpson, you name it, nggak bisa. Tapi orang ini, Daud lihat sebuah peluang di situ. Dan saya mau beritahu, Anda mau taklukkan kota ini, ada lubangnya, saluran kotor yang di bawah. Jangan cari di hotel bintang 5, saudara tidak bisa taklukkan. Jangan cari di gedung-gedung kantor pencakar langit di Sudirman, Anda tidak bisa taklukkan kota ini. Jangan duduk di antara politikus, Anda tidak bisa taklukkan kota ini. Jangan Anda mencoba menaklukkan lewat bisnis. Anda tidak cukup punya uang untuk beli kota ini. Tapi ada lubang yang orang tidak mau. Lubang buangan. Anda bisa kebayang, yang masuk pertama, Anda tahu siapa? Yoab. Memang bukan pahlawan, saudara, tapi orang gila juga nih. Sebab Daud berkata, yang masuk duluan pemimpin, dia bilang, gua masuk. Anda bisa kebayang nggak yang dihadapi? Itu lubang buang kotoran tinja. Ngerti? Tinja itu hanya satu arah. Dari dalam dibuang kemana? Luar kan? Orang masuk dari luar ke dalam. Itu berpapasannya. Coba Anda membayangkan dirimu tuh. Gorong-gorong. Anda masuk satu aja. Pedang di sini. Harus pedang pendek. Kalau panjang nggak bisa. Bunyi krok-krok nggak bisa. Tidak boleh ada bunyi. Semua dilepas. Ketopongnya nggak bisa. Nggak bisa lepas. Zirahnya dilepas semua.
nyaris telanjang. Terus merangkak. Itu kalau jamnya salah. Trafiknya lagi padat, saudara. Saudara bisa kebayang nggak apa yang terjadi tuh? Kalau trafiknya itu lagi padat nih, itu bisa jam, macet tuh. Tidak boleh berisik, tidak boleh muntah, ketahuan. Tapi firman berkata, jatuh nggak kota itu hari itu? Jatuh, saudara. Semua yang kami buat itu dimulai dari gorong-gorong. Cuma mesti panglimanya ini berkata, gua masuk. Daud berkata, tuh saluran. Kamu mau kuasai itu, masuk. Sebab orang tidak pernah mau urusan dengan yang itu. Tidak ada yang nyentuh. Pak, gimana caranya? Gampang. Cari di kota ini tempat paling jorok, paling bau yang orang tidak mau. Banyak, Pak. Justru itu banyak gorong-gorongnya di situ. Anda masuk, buang atributmu, saudara. Kebanggaanmu, kehormatanmu, semua. Anda masuk. Nah, jangan pernah bermimpi berlian yang menghampiri saudara. Emas yang menghampiri. Warna memang mendekati. Kepadatannya berbeda. Sebab itu memang tuh WC. Tapi Anda tahu Sion, kalau Anda berkata, oh kota Sion, ditundukkan, diambil lewat gorong-gorong WC. Tapi di situ orang tidak mau. Anda ingin masuk kota dengan peraraan, dengan kuda perang yang gagah. Anda berharap naik keledai, orang berkata, Hosana, Hosana. Besok salibkan dia, salibkan dia. Tapi kalau Anda masuk lewat tempat seperti itu menghasilkan sesuatu yang berbeda dalam hidup Anda dan saya. Ngerti, saudara? Sebagian besar masyarakat tidak begitu. Di bawah. Tapi gereja nggak mau. Motor, bau, nggak ada PK-nya, nggak ada persembahan, nggak ada duitnya. Keluar banyak. Gereja nggak mau. Ada satu gereja ngomong begini, enggak lah kita, enggak elit ya, jangkau begitu. Ntar ketemu Tuhan diomongin, lu yang enggak elit. Kalau mau berkata, enggak level, apa kita level sama Tuhan? Sok banget ya. Ntar ketemu Tuhan, kita, maaf ya, kamu enggak level sama aku. Mana ada kita yang level sama Tuhan? Itu loh, saudara. Di tempat yang orang tidak mau. Anda masukin. Tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang berbeda di situ. Yang tidak pernah terbayang sebelumnya. Tapi itu ada. Ternyata bukan saluran air. Saluran WC. Itu mesti merangkak. Saya nggak tahu ujungnya dia bertemu dengan apa. Mungkin Daud berkata gini, dulu aku juga pernah ngadepin. Siapa itu? Mertuanya. Dia di gua. Ingat? Dia di gua. Mertuanya masuk gua. Ngapain? Nah, dideketin nggak, saudara? Deketin. Untuk bisa meloloskan diri dari Saul, lewat apa? Begituan. Dia potong jubahnya. Saul lagi asik. Merenung. Konsentrasi. Dan Saul agak jorok. Jubah gak digulung, dibiarkan begitu saja. Itu raja jorok banget. Sama Daud dipotong puncaknya. Itu saudara, kalau di gua ya, angin kan dari luar. Dalam kan? Angin masuk yang di belakang yang gawat tuh. Tapi itu membuat seluruh tentara Saul pulang. Dan Daud nyaman. Nunggu sampai nanti dia kerasukan lagi, dikejar lagi. Tapi hari itu cukup membawa seluruh tentara musuh balik
Daud lihat kota itu, dia ingat mertuanya. Ada bau yang dia berkata, seperti mertua ini. Dia berkata, that's it. Ngerti gak, saudara? Kalau engkau ingin taklukkan kota ini dengan seminar dari konferensi di gedung bintang 5, believe me. Anda hanya pulang bawa setumpuk material. Anda taruh di rumah, nggak jadi apa-apa. Tapi kalau Anda keluar, lihat tempat paling jorok, Anda tanggalkan semuanya. Nanti ada waktu mandi lah, saudara. Tapi hari itu satu persatu mesti berenang. Sempit. Beberapa terpleset-pleset. Mau apa, saudara? Tutup mata. Gak bisa tutup hidung, mati dia. Tahan. Menurut saya begitu keluar, tentara Yebus sudah ketemu Yoab, pingsan dia. Begini. Mau perang geli sendiri. Ya. Yoab dengan berkata, saudaraku, katanya gini. Dan tidak ada orang mendekat kepadanya. Ya kan? Bisa kebayang gak sih kalau Anda begitu tuh? Saudaraku. Pasukan bubar, saudara. Orang ketawa, orang apa, dan di situ mereka menang. Saya tahu tidak semua tentara Daud begitu, butuh orang-orang, mungkin sekian puluh orang yang nekat. Dia terobos dan dia bongkar tembok kota. Dan sisanya masuk dari pintu yang gede. Tapi selalu harus ada orang-orang yang berani ambil risiko sampai seperti itu. Saudara mau pertumbuhan gereja, saya beritahu. Ini ya saudara ya. Orang kalau mau dagang, Anda mesti ngitung kan. Oh saya mau jual apa? Ini di mana saya harus jual? Di tempat di mana pasar itu menanti mereka. Gereja, goalnya cuma satu, bawa jiwa-jiwa masuk. Itu aja kan? Anda tahu sebagian besar rakyat kita di bawah. Di bawah. Anda tahu pemenang Nobel tahun lalu? Bukan penemu apa. Itu orang yang peduli di Bangladesh, namanya Muhammad Yunus. Yang peduli orang miskin di bawah. Dunia aja sudah mulai lihat. Kalau gereja ngerti begitu, Anda tiarap bawah. Saudara akan jumpai itu jemaat sebegitu banyak, sebanyak Anda mau. Tuh di situ saudara. Kami ini berhenti buat KKR Anak Raja karena persiapan dedikasi gedung gereja sebulan lebih. Itu yang nunggu orang di bawah saudara. Yang tanya kapan dibuat lagi, banyak banget. Ada sampai kami disalahkan mereka. Bu RT kami mati gara-gara gereja berhenti buat kebaktian. Loh kok bisa Bu RT-nya mati? Bu RT-nya itu tekanan gulanya tinggi sekali. Apa itu? Kadar gulanya tinggi sekali. Tapi setiap kali ikut kebaktian jadi normal. Oh tinggi normal lagi, tinggi normal lagi. Berhenti sebulan tinggi dan mati saudara. Ya kita dimarahin kan? Katanya Bu RT mati gara-gara itu. Saya lihat itu ya orang sudah sampai titik, ini beda. Ada sesuatu yang beda. Di bawah itu orang menjerit tuh, butuh Tuhan. Dan tidak semua butuh kesembuhan ilahi sih sebetulnya. Mereka itu begitu kebaktian, firman selesai, amin ya, pulang. Buat mereka selesai khotbah, selesai. Selama itu mau diajak pujian, mau diajak apapun, mereka duduk dengerin dengan baik. Begitu khotbah selesai, didoakan selesai, sudah buat mereka. Yang sakit, mereka butuh mujizat, mereka tunggu, didoakan sampai tuntas. Tapi yang tidak, mereka pulang. Buat mereka, mereka berkata, ada sesuatu yang damai di dalam hati, yang beda dari yang lain beri. Saudara, Daud ini cuma punya satu metode, itu aja. Pertanyaannya adalah, maukah saudara melakukannya? Dan ini zaman percepatan IR. Minggu lalu saya telepon seseorang, tanggal 6 September nanti kalau tidak ada perubahan saya akan ketemu dengan
Gubernur Sumatera Utara. Mereka akan bangun 50 sekolah di provinsi itu. Dan minta kami yang tangani dan kelola sekolah itu. Saya kaget, kita punya sekolah baru sebulan. Sudah mau dipasrahin ngelola 50 sekolah di Sumatera Utara. Perbatasan dengan Aceh. Saya bilang dalam hati, Tuhan, kalau Januari lalu kami tidak mengiyakan perkataan Tuhan, nurut dengan Tuhan, buat sekolah ini. Ketika dibangun suaranya luar biasa. Pro kontranya luar biasa. Siapa sih yang cukup gila bangun sekolah 6 bulan? Saya punya pengalaman TSOA, saudara, tapi TSOA itu kan program 6 bulan dan tidak ada kurikulumnya. Ini mesti kurikulum. Dan itu dari pra-playgroup sampai SMA. Tapi Tuhan beri kemampuan. Kalau Tuhan mau, kita diberi kemampuan yang ajaib itu. Jadi, saya bilang, Tuhan, kalau waktu itu aku lebih dengar suara orang yang berkata, ini, itu, segala macam. Oh ya, tujuannya kalau tanya, semua bersuara itu baik. Tapi tidak membawa Anda kemana-mana. Sebab Tuhan tidak butuh hanya yang baik. Tuhan butuh yang akurat dan kuat seperti yang Dia mau. Aneh itu. Saya bilang, Tuhan, kalau aku tidak taat, harga yang aku mesti bayar seperti apa? Karena itu efeknya sangat panjang ternyata. Saya lihat hari-hari ini Tuhan lagi bergerak seperti itu. Saudara ingin taklukkan kota ini. Anda pengen lihat tempat ini dalam sekejap sudah tidak muat lagi. Anda cari di bawah itu. Di tempat yang orang tidak mau. Kebanyakan kita cari di tempat yang diperebutkan banyak orang. Anda tahu yang gereja buat hari ini? Sepetak sawah dengan 30 pendeta di dalamnya. Dengan cangkul masing-masing, mencoba mencangkul. Tinggal tunggu waktu, dia saling mencangkul kaki temannya, saudara. Seseorang harus berkata, silahkan ya, saya bergeser, saya buka hutan. Nah itu hutan, dia berkata. Oke, daripada kaki gua habis kamu cangkuli, silahkan cangkul mencangkul sendiri, saya buka hutan. Sebab di daerah yang orang tidak mau, di area yang orang berkata tidak mau, di situ Tuhan sedang kerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amen, saudara. Saya nggak akan perpanjang firman siang hari ini, karena saya ingin berdoa buat saudara. Tapi saya berharap Tuhan taruh sesuatu di hatimu. Dengerin ya. Hidup cuma sekali loh. Hidup cuma sekali. Kalau tidak punya makna kuat, aku rasa kita nggak bisa nebus tahun-tahun yang sudah lewat dari hidup kita kok, saudara. Kalau sudah lewat, selesai sudah. Tapi kalau hidup ini cuma sekali, punya makna besar, membawa dampak buat orang lain, menurut saya itu yang ajaib buat kehidupan kita. Kalau kita hanya mikir terus beban problem kita, nggak pernah selesai sampai kapanpun. Saya berdoa Tuhan beri kekuatan, anugerah untuk kita selesaikan bagian kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Ayo sembahyang sama-sama. Kiara mata karaba syataka. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Saudara, ada pengalaman yang tadi malam kalau Anda hadir di KKR. Yang paling enak dengan Tuhan itu kalau Anda tidak jadi orang agamawi. Saya ini bukannya tidak nyiapin firman, saudara. Saya ini nyiapin firman. Jelek-jelek saya ini pendeta loh, saudara. Saya nyiapin firman. Sepanjang saya terbang dari Semarang kemarin ke Jakarta, saya terbang siang karena ada kepala sekolah SMA kami yang menikah. Saya lihat ini pernikahan paling antik yang pernah saya jumpai. Saya khawatir diomongin orang lagi. Mereka pakai pakaian bukan putih tapi warnanya gold. Nah pada waktu itu, ini kan kepala sekolah, kita baru sebulan sekolah dimulai. Dia punya tim kan semua guru-guru.
Ini antik banget. Nanti kalau Anda mau punya anak, Anda kawinkan, Anda boleh tirulah. Di depan itu biasanya kalau pengantin kan ada pengiringnya kan cowok cewek yang cakep yang pakai pakaian. Ini enggak ada. Semua guru laki, guru sekolah semua pakai pakaian tarian itu, bawa banner dan bawa pedang kayu. Saya bilang, ini ide siapa? Saya bilang, nggak tahu Pak, guru-guru. Ya, bagus juga sih. Tapi kalau tiap kali begini kita diomongin orang lagi, saya bilang itu. Jadi itu begitu masuk kan biasanya lagunya megah, lagu yang tertentu, lagu apalah, How Great Thou Art atau Majesty atau apa. Ini enggak, lagu Bahtera, lagunya AG itu, lagu peperangan. Lagu peperangan rohani, semua gubrak puji Tuhan. Rencananya, waduh, saya bilang ini gila juga, tapi bagus juga lah ini ya. Saya ketawa, saya bilang aneh banget. Tapi hadirat Tuhan yang luar biasa. Itu pengantinnya dari sudah sampai berlutut nangis keras, Tuhan jamah, Tuhan hadir. Dan lucu selesai semuanya, itu guru-guru buat tarian aneh, laki, perempuan, nari, dance, itu buat saya, itu kebaktian acara pernikahan paling aneh yang pernah saya lihat. Dari situ terus kemudian kami terbang ke Jakarta dan di pesawat saya bilang, Tuhan, Engkau kan ngerti aku ini gak punya apa-apa loh. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Engkau mengerti bahwa aku ini tidak punya kuasa apa-apa. Kuasa Engkau yang punya. Seberapa yang hadir nanti malam, hanya Engkau yang bisa buat itu. Sudahlah, saya siapin hati sebaik saya bisa. Tapi saya hanya berkata dengan modal begitu. Saya siapin firman untuk bangun iman mereka. Saya berangkat kemari, ya ke tempat kemarin. Waktunya saya siapin firman. Saya bawa Alkitab tuh naik mimbar, saudara. Saya bukan kepengen kerja pendek, kemarin saya bantah-bantahan dengan Kenny. Bapak cuma 5 menit, janganlah ngomong 10, gak enak, saya sungkan, saya berkata, kayak orang gak kerja. Tapi saya maju, saya mau hadirat Tuhannya. Begitu selesai dalam penyembahan, saya bilang, saya baru mau buka firman. Tuhan berkata begini, buat apa? Oh gak jadi, gak boleh ini. Dia bilang, omongin, mereka sudah siap, karena aku mau tolong dan jamah mereka. Itu aja. Anda kan lihat gak ada apa-apa. Nah, Tuhan, teman-teman konselor Anda kerja juga dengan luar biasa, lakukan bagianmu. Seringkali saya ini bagiannya cuma nyalain aja. Orang lain buat jadi lebih gede, lebih ajaib. Kita kerja sebagai tim, lakukan sama-sama, sesimpel itu dan semua orang bisa buat kalau Tuhan suruh. Sudah saya tunggu, duduk sebentar, antrian panjang, Victor cukup aman, setengah jam, 40 menit ke depan, saya bilang, Tuhan aku boleh pulang? Dia bilang, kamu selesai, pulang saya. Pak Ardian sempat telepon saya tadi malam cerita apa yang Tuhan kerjakan. Saya bersyukur sih lihat Tuhan. Saya senang lihat Tuhan kerja. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bukan aku tapi Engkau yang dipermuliakan. Anda lihat kan saudara, jangan hidup dalam keagamawian kita. Kadang-kadang kita bergerak bisa beda sekali di luar apa yang kita pikirkan. Tapi kita punya Tuhan yang ajaib, panglima kita.